Baik, kita mulai ya. Praktek dulu atau bahasa Arabnya dulu? Iya, karena banyak belum datang. Bahasa Arabnya saja dulu, Dik. Bagaimana di akhwat? Banyak belum datang? Hah? Masih banyak belum datang? Jangan berteriak pakai mic. Ayo deh, selesai deh. Ada Mi Agus. Belum pakai. Duh. Yang paling belakang itu duluan ditanya. Kalau masih banyak belum datang, kita ambil saja dulu ini bahasa Arabnya. Kita bahasa Arabnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mustafa, amma ba'd. Kita masuk di halaman yang ke-40. Ya, kenapa? Ya, biar sebentar prakteknya. Ilmu tasrif. Pembahasan ilmu tasrif. Ya, berkaitan dengan cara membuat fi'il amr sudah selesai ya. Tasrif artinya adalah perubahan kata dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Ketika berubah kata tersebut, maka berubah maknanya. Contoh, doroba. Bentuk apa ini? Ya, bentuk fi'il. Ya, bukan bentuk isim, bukan bentuk huruf, tapi bentuk fi'il. Dan dia fi'il madhi. Ya, berubah ke bentuk yang lain menjadi yadribu. Bentuk apanya? Fi'il mudhari. Betul. Berubah lagi ke bentuk lain, dorban. Ini bentuk masdar, kata dasar. Berubah lagi, doribun, bentuk fa'ilun. Apa itu? Isim fa'il. Berubah lagi ke bentuk madrubun, maf'ulun, isim maf'ul. Ini namanya tasrif. Paham ya? Ini namanya apa? Tasrif. Berubah bentuk kata dari fi'il madi ke fi'il mudhari, ke masdar, ke isim fa'il, ke isim maf'ul. Nanti masih ada kelanjutannya. Dan disebutkan di sini pada bab sebelumnya, bab yang ketiga. Kelas ini bab 3, kita telah menyebutkan bahwasanya dalam bahasa Arab itu ada 22 wazan. Ada 22 wazan fi'il. Ya, tapi yang kita bahas itu hari cuman 15 ya. 15. Bukan 15. Ya, lebih dari itu. Ya, sekarang ya yang di halaman berapa itu? Ya, halaman 27, 28, 29 sampai 30. Ya, kalau kita hitung totalnya, ya ada bab 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian 5,
6, 7. Ya, 8, 9, 10, 11, 12. Wazan 13 tidak kita ambil. Berarti yang ke-14 ini kita hitung sebagai yang ke-13, 14, 15. 15 ya. Baik, jadi 15 wazan itu yang penting. Ya, tapi pada asalnya wazannya ada 22. Sekarang kita akan menguraikan, merincikan, membahas satu-satu tasrif. Apa itu tasrif? Ini tadi perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari, ke masdar, ke isim maf'ul, isim fa'il, jelas ya, isim maf'ul dan seterusnya. Dari setiap bab tersebut. Sekarang lihat di halaman 41, ini namanya tasrif. Al-babul awal, bab pertama. Apa bab pertama dari 22 wazan yang di halaman 27? Fa'ala, fi'il mudhari'nya. Fa'ala. Ayo. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Ini bab pertama. Di sini ada tabel. Ya. Ini yang paling atas. Ini nama bentuknya. Jelas ya? Di sini ada albina. Ya, albina itu jenis fiil. Ya, di sampingnya fiil apa? Al-fi'lul madi, fiil madi. Sampingnya fiil mudhari. Sampingnya isim masdar. Sampingnya lagi isim fa'il. Dan ini semua sudah berlalu. Paham ya? Jenis-jenis fi'il itu kan ada macam-macam. Ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Nah, dulu pahami. Halaman 20-an itu. Iya, 24. Ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Fi'il sahih ada 3. Sahih mahmuz, ada mudha'af, ada salim. Kalau mu'tal ada misal, ada ajwaf, ada nakis, lafif mafruq, dan lafif makrun. Jelas ya? Nah, di sini albina itu jenis fiilnya. Jenis fiilnya di sini di bawahnya kita lihat ini waznun, wazan. Polanya ini yang menjadi patokan nanti. Fiil madinya polanya apa? Polanya apa fiil madinya? Fa'ala. Fiil mudhari polanya apa? Yaf'ulu. Masdarnya polanya apa? Fa'lan. Isim fa'ilnya polanya? Isim maf'ulnya polanya? Fi'il amrnya? Uf'ul. Fi'il nahyinya, apa itu fi'il nahyi? Lawan dari amr. Amr perintah, nahyi larangan. Fi'il nahyi itu fi'il larangan. Dan dia sama seperti fi'il amr. Bedanya langkah-langkahnya itu dilompati dia. Kalau fi'il amr langkah-langkahnya ada 4. 1, datangkan fi'il mudhari'nya. 2, hapus taknya. 3, jelas ini? Kalau fi'il nahi, dia datangkan fi'il mudhari'nya, baru kasih la di depannya.
La. Misalnya tadribu, kasih la tadribu. Paham ya? Jadi fi'il nahi. Kita bahas fi'il nahi. Apa itu fi'il nahi? Larangan. Langkah-langkahnya sama. Datangkan fi'il mudhari. Kemudian yang kedua, tambah la di awal. Ya. La itu artinya jangan. Yang ketiga, jazm fi'ilnya. Sama seperti langkah nomor 4-nya fi'il amr. Jadi misalnya contoh. Tusyriku. Apa artinya tusyriku? Kamu berbuat kesyirikan. Kamu sedang atau akan berbuat kesyirikan. Tambahlah di awal la. Jelas? Jazm fiilnya. Ya, fiilnya ini macam-macam. Ada fiil sahih akhir. Kalau bukan alif, bukan waw, bukan ya akhirnya. Ya. Ada fiil mudha'af kalau kembar hurufnya, ada tasdidnya. Ada fiil mu'tal akhir kalau akhirnya alif, waw, ya, dan ada af'alul khamsah kalau ya fiil mudhari'nya yang ada waw nun, alif nun sama ya nun belakangnya. Ini masuk yang mana? Sahih akhir. Maka jadinya dijazm dengan cara la tusyrik. Fi'il nahi, larangan. Jangan kamu berbuat syirik. Ya bunayya la tusyrik. Wahai anakku, la tusyrik. Jangan kamu berbuat syirik. Paham ya? Baik, itu fi'il nahi. La taf'ul. Isim zaman, makan, dan masdar mimi maf'alun, satu bentuk. Isim alat mif'alun. Nah, ini wazan yang menjadi patokan. Dan perlu diingat lagi, isim masdar, demikian pula isim alat, itu bukan pola tetap. Jelas ya? Kalau fiilnya asalnya 3 huruf, fa'ala, fa'ila, fa'ula, maka isim masdar dan isim alat cari kamus kalau mau pasti. Jadi wazan fa'lan di sini itu cuma sekedar kemungkinan. Kemudian di bawahnya contoh yang pertama ada fi'il sahih. Sahih apa yang dimaksud di sini? Ada 2. Sahih mahmuz dan sahih salim. 2 ji. Paham ya? Kemudian di bawahnya ada mudha'af. Nah, ini kan masuk sahih juga. Tapi kenapa dipisah? Karena beda bentuknya. Di bawahnya lagi ada ajwaf. Apa ini? Sahih atau mu'tal? Mu'tal. Tidak ada misal ya. Tidak ada misal. Kalau fa'ala yaf'ulu tidak ada misal. Fi'il misal yang huruf illahnya di mana? Di fa. Kemudian nakis. Ya, tidak ada lafif. Kalau fa'ala yaf'ulu. Sekarang kita lihat ini wazannya fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Sekarang cara terjemahnya dulu sebelum kita lanjut. Fi'il madi diterjemah apa? Ya, telah tambah fi'il. Fi'il mudhari sedang atau akan tambah terjemahan fi'il. Isim masdar kata dasar pe'an atau ke'an atau an atau tidak ada tambahannya, tidak ada imbuhannya. Isim fa'il yang me terus fiilnya.
Kalau maf'ul yang di tambah fiil, yang di anu. Fi'il amr, ya, anulah. Ya. Ya. Perintah. Ya. Kalau larangan, jangan anu. Cara terjemahnya, jangan tambah fiil. Kalau isim zaman, waktu fiil. Kalau makan, tempat. Kalau masdar mimi, sama seperti masdar. Kalau isim alat, ya, alat untuk anu. Ya. Mencuci, alat untuk mencuci. Sekarang kita lihat di sini ada contoh dari fiil sahih. Apa bacanya ini? Tidak ada harakatnya, tapi ada wazannya. Fa'ala berarti qatala. Kasih sama. Fi'il mudhari'nya berarti yaqtulu, sesuai wazan yang di atasnya. Masdarnya sesuai wazan qatlan. Ya, dan ini sesuai kamus juga memang qatlan. Isim fa'ilnya qatilun. Isim maf'ulnya maktulun. Fi'il amrnya uktul. Ya, fi'il nahyinya la taqtul. Isim zaman makan dan masdar mimi maktalun. Jelas ya? Maktalun. Kemudian isim alatnya mif'alun berarti miktalun. Terjemahannya qatala membunuh. Kalau diterjemah berarti qatala telah membunuh. Fi'il mudhari yaqtulu sedang atau akan membunuh. Qatlan kebunuhan, pembunuhan. Qatilun yang membunuh. Maktulun yang dibunuh. Uktul bunuhlah. La taqtul jangan membunuh. Maktalun waktu membunuh, tempat membunuh atau pembunuhan. Nah, miktalun alat untuk membunuh. Satu kita dihafal. Dan di bawah antum lihat ada contoh di sini. Ada contoh untuk fi'il sahih, kanasa, hadara, nasara. Coba nasara dulu. Fi'il madinya berarti nasara, telah menolong. Nasara artinya menolong. Fi'il mudhari'nya yansuru, sesuaikan wazan. Sesuaikan wazan semua ini. Nasara yansuru, yaf'ulu, yansuru, yaf'ulu. Paham ini? Apa artinya yansuru? Sedang atau akan menolong. Ya, fa'lan masdarnya memang sesuai wazan ji. Apa? Nasron. Apa? Pertolongan. Ya, muncul enggak tahu dari mana. Gitu memang. Terus isim fa'ilnya nasirun, artinya yang menolong. Ya, nasiruddin, nasir ad-din, penolong agama. Iya. Tapi kerjanya bikin onar misalnya. Bahaya. Tidak sesuai nama. Isim maf'ulnya mansurun. Apa artinya? Yang ditolong, Pak Mansur. Selalu ditolong oleh Allah, Masya Allah. Terus fi'il amrnya unsur, apa artinya? Tolonglah. Terus fi'il nahyinya la tansur, apa artinya? Jangan tolong, jangan kamu tolong dia. La tansurhu. Kalau isim zaman makan dan masdar miminya mansurun, waktu menolong atau tempat menolong atau pertolongan. Terus isim alatnya
Minsorun. Apa itu alat untuk menolong? Ya, uang beda. Insya Allah. Sangat kreatif. Itu yang mendekati. Taib. Iya. Dan ini banyak contoh-contoh yang lain. Misalnya kataba. Iya. Kataba berarti telah menulis. Fil mudhari'nya yaktubu, sedang atau akan menulis. Masdarnya iya, bukan katban. Ya, tapi kita cek di kamus. Ya, buat mastiin. Kataba. Ingat caranya, cari kataba, ada garis berharokat, ada kata setelahnya. Kata setelah garis berharokat, nah ini dia. Ada tuh katban. Iya. Kataba yaktubu katban. Katban itu masdarnya. Ada lagi kitaban, masdarnya juga. Kitabatan, ini yang paling banyak. Kitabatan. Makanya kalau di Albir, di Albir ada buku itu diajarkan ke mahasiswa al-qiraah wal kitabah. Jelas ya? Ya, jadi kalau kita mau terjemah, kataba telah menulis, yaktubu sedang atau akan menulis, katban atau kitabatan penulisan. Kalau isim fa'ilnya katibun yang menulis. Kalau maf'ulnya maktubun yang ditulis. Kalau fil amrnya uktub, artinya tulislah. Nahinya la taktub, jangan menulis. La taktub, jangan menulis. Ya. Terus isim zaman, makan dan masdar mimi maktabun, waktu menulis atau tempat menulis. Meja maktabun, tempat menulis. Jelas ya? Bukan tempat duduk. Masdar miminya penulisan atau isim alat miktabun. Paham ya? Inilah fungsinya tasrif. Fungsinya apa? Tasrif. Iya. Jadi dia membantu kita menghafal bentuk-bentuk kata. Jadi satu wazan kita pakai ini semua. Paham ini? Ini contoh nasara kataba. Ya, ada lagi habara. Habara, hadir. Berarti telah hadir. Mudhari'nya yahduru. Artinya sedang atau akan hadir. Kalau masdarnya habran. Iya. Habran, iya. Coba cari habara. Cari ada garisnya berharokat, ada kata lagi setelah garis berharokat. Kenapa kita didapat, saya tidak, Pak Rilo? Ini ya. Habara yahduru huduran. Masdar ya. Berarti masdarnya apa? Huduran. Apa artinya? Kehadiran atau kehadiran? Kehadiran. Daftar kehadiran. Kemudian isim fa'ilnya hadirun. Apa artinya? Yang hadir. Ana hadir. Saya hadir, yang hadir. Isim maf'ulnya mahdurun, artinya yang dihadirkan atau yang dihadiri? Yang dihadiri. Karena hadir, dihadiri, bukan menghadirkan. Kalau menghadirkan, yang dihadirkan. Kalau hadir, yang dihadiri. Kemudian fil amrnya uhdur, hadirlah, jangan bolong-bolong. Ya. Capek saya ngajar bolong-bolong.
Fi'il nahinya la tahdur, jangan hadir. Ya, jangan hadir di sana. Terus isim zaman makan, masdar miminya mahdarun, isim alatnya mihdarun, alat untuk hadir. Iya, apa? Enggak tahu. Kanasa menyapu, berarti kanasa telah menyapu. Fi'il mudhari'nya yaknusu, sedang atau akan menyapu. Ini yang di bawah ya, yang saya kasih. Yaknusu, sedang atau akan menyapu. Isim masdarnya kansan. Ya, saya jadi ingat ada di sekolah namanya kansarifdah. Ini masa sapu? Nah, kana sayak nusu kansan. Ya, kansan. Ya, apa itu? Penyapuan. Ya, ada ya penyapuan ini. Penyapuan. Kansan, fa'lan, kansan. Ya, sama wazannya. Isim fa'ilnya kanisun, artinya yang menyapu. Isim maf'ulnya maknusun, artinya yang disapu. Jelas ya? Ya, kalau misalnya ada kekecewaan yang mati, kecoa yang mati disapu, kecoanya maknus. Kecoanya disapu, maknusun. Menyapulah uknus, fil amr. Fil nahinya la taknus. Isim zaman makan dan masdar mimi maknasun. Isim alat enggak, miknasatun. Iya tak? Kan isim alat tidak selamanya sesuai wazan. Dan sudah dipelajari di isim alat, ada sapu tadi dikasih contoh di situ, mif'alatun, miknasah. Ini sapu, penyapu. Iya. Apalagi nih, penghisap debu, miknasah. Kenapa disebut penghisap debu? Karena dia juga menyapu di sebenarnya. Coba bedanya, dia bukan dia dorong sampahnya, dia isap. Paham ya? Ini gunanya kita menghafalkan tasrif. Jadi hafal, oke? Nah, ini harus dihafal betul ini. Fa'ala yaf'ulu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, uf'ula taf'ul, maf'alun mif'alun. Iya. Kemudian contohnya dari fi'il sahih, qatalah, bisa satu saja. Jangan banyak-banyak. Ya, sisanya dikasih ikut. Nah, qatala fi'il madinya, yaqtulu fi'il mudhari'nya, qatlan isim masdar. Nah, yang jadi masalah 3 dibawanya. Ngapain nih 3 dibawanya? Lihat contoh fi'il madi mudha'af. Apa itu? Iya, yang ada tasydidnya, kembar hurufnya, berulang hurufnya. Apa fi'il madinya yang dicontohkan di sini? Radda, wazannya radda, fa'ala. Lihat, naik ke atas. Cik. Iya. Jangkit jauh-jauh, di atas di situ. Radda, wazannya fa'ala. Sama wazannya atau beda? Sama dari mana? Sama atau beda? Beda, nasami beda. Iya, fa'ala sama radda beda jauh. Iya enggak? Harusnya kalau radda wazannya harusnya fa'a. Fa'a. Radda fa'a. Ya enggak? Kenapa wazannya beda? Berarti ini ada perubahan. Radda asalnya bukan radda. Kembalikan sesuai wazan. Iya, da ini bertasydid tah? Iya, berarti hurufnya ada 2. Kita kembalikan ke wazan, jadinya rodada, fa'ala rodada. Disitulah ada kaidah ilal ibdal, bukan hilal, ilal. Ilal.
ibdal. Ilal dan ibdal. Apa itu ilal dan ibdal? Ilal itu cacat-cacat. Ya. Ya, dikatakan cacat karena tidak sama seperti wazannya. Dan dia ibdal. Kenapa dikatakan ibdal? Karena ada mi dihapus-hapus, ada mi diganti-ganti. Contoh di situ rodda. Wazannya apa? Fa'ala. Berarti asalnya sesuaikan dengan wazan, jadilah ya, kasih kembali dulu tasdidnya, kembalikan ke huruf asal, kemudian kasih sama harokatnya. Rodadah. Berlaku kaidah ilal ibdal. Kaidahnya kalau bertemu dua huruf kembar begini, maka kembar yang pertama dimatikan, disukun. Jadilah rodda. Setelah itu kalau ada kembar begini, satu sukun, satu berharokat, digabung. Rodda. Paham ya? Habba, wazannya fa'ala. Berarti asalnya hababa. Ya, sukun ba pertama, habba. Tasdid habba. Dallah, dallah. Wazannya fa'ala, berarti asalnya dalala. Iya. Sukun pertama lamnya dal la. Dal la. Tasdid dalla. Tei dalla. Jelas ya? Itu begitu seterusnya. Iya. Dan ini kaidah ilal ibdal ada yang saya kumpul ada 12. Saya cari dulu. Kamai mento. Ilal. Ibdal. Nah ini. Tunggu ya. Baru saya kirimkan di grup. Masih ada disimpan, Andika? Ada disimpan? Hah? Yang kaidah-kaidah tasrif. Ya, kayaknya sudah aku hapus. Aku bubarkan grup tak? Kaidah tasrif. Ainda adami. Tunggu ya. Jika dua huruf coba dicari yang di kandada. Nah, sudah ada.
13. Saya kirim di grup nih. Ini kaidah-kaidah tasrif ada 13. Dan ini saya sudah susun sesuai pelajaran kita ini. Jadi lihat di kaidah pertama, ya fokus dulu di layar, ada jadi layar, jangan di HP tak. Ya. Apabila bertemu di satu kata, ingat harus satu kata, kalau beda kata tidak berlaku. Rodda kan satu kata tak? Dua huruf kembar sama-sama sahih. Dal, huruf illah atau sahih? Sahih. Sama-sama berharokat, rodada. Maka huruf pertama disukun. Rodada jadinya rodda. Berarti yang berlaku di sini rodada kaidah pertama. Paham ya? Ya, kemudian yang kedua, apabila bertemu, ya bergandengan, maksudnya bertemu langsung setelahnya, di sebuah kata dua huruf kembar, mau itu illah atau sahih, pertama sukun, kedua berharokat, ya maka kedua huruf tersebut digabungkan jadi satu. Dan penggabungannya ditandai dengan tasydid. Ini kaidah kedua. Rodda jadinya rodda. Paham ya? Itu kaidahnya. Mengerti Ki? Iya, jadi harus ditahu ciri-cirinya. Iya, kalau kita lihat begini, ini asalnya. Jelas ya? Asalnya itu seperti ini. Kalau kita tidak mau tahu asalnya, jangan nih. Yang penting hafal Ki. Nah, jadi misalnya rodda, ya kita ditanya asalnya rodada. Ketemu dua huruf, sama-sama sahih, sama-sama kembar, berharokat, maka pertama jadi rodda. Ya, ketemu dua huruf kembar, pertama sukun, kedua berharokat, gabung jadi satu, rodda. Jelas ya? Jadi dia wazannya rodada, fa'ala, sama dengan wazan, tapi karena ada kaidah ilal ibdal berubah jadi rodda. Yaruddu fi'il mudhari'nya. Ya, apa asalnya? Ada asalnya juga. Roddan masdarnya, apa asalnya? Tidak perlu, karena masdar memang harus buka kamus. Jadi jangan pusing kalau masdar. Iya, isim fa'ilnya. Apa wazannya isim fa'il? Fa'ilun. Ternyata ini rodda, isim fa'ilnya roddun. Beda? Beda, harusnya rodidun. Fa'ilun, rodidun. Ya tak? Kenapa jadi roddun? Ah, itu lain lagi. Ada perubahan. Isim maf'ulnya maf'ulun, mardudun. Sama atau beda? Sama, aman. Fi'il amrnya rudda. Beda sama wazan? Jauh beda. Kenapa bisa? Karena sesuai cara membuat fi'il amr. Rodda, fi'il mudhari'nya dulu kita datangkan. Taruddu. Pertama datangkan fi'il mudhari, taruddu. Kemudian hapus apa? Hapus ta di awal. Iya, ruddu. Pertanyaan, harus tambah hamzah atau tidak? Tidak, karena ru berharokat. Ditambah hamzah kalau ru sukun, tapi ini ru harokat. Jelas ya? Jadi jangan ditambah iru atau uru, endaknya. Berarti langsung dijazam. Fi'il mudha'af caranya dijazam. Hah? Dengan fathah, rudda. Paham ya? Jadi sesuai di cara membuat fi'il amr. Itu cara mutlak. Kemudian fi'il nahinya la tarudda, sama
taruddu, datangkan fil mudhari, tambahlah la taruddu, jazm dengan fathah karena dia mudha'af, la tarudda. Jelas ya? Iya, makanya dalam Al-Qur'an la tamudda. La tamudda. Dikasih penguat, la tamuddanna ainaika ila, penguat ini nun. Nun taukid. Sudah kita bahas. Nun taukid, penguat. Iya. Kemudian maroddun. Padahal wazannya apa? Maf'alun. Berarti apa asalnya ini? Kalau maroddun. Dadun, maf'alun, dadun, mif'alun, miroddun. Berarti asalnya dadun. Kenapa bisa berubah begitu? Nanti. Paham ya? Iya. Saya tanya dulu, mau dibahas perubahannya atau langsung dihafal? Kalau dibahas itu apa ya? Iya, siap-siap mental. Karena yang kita lihat, kenapa wazannya begini, dia berubah begini. Ya, banyak lagi kaidah berarti. Itu sekedar mengetahui kaidahnya berubah begini, berubah begitu, itu tambahan faedah saja. Jelas ya, tambahan faedah. Ya, tapi pada dasarnya kalau kita hafal, ya, kalau cuma sekedar dihafal, otomatis ketika ada yang seperti itu, kita cuma bilang karena mirip ini. Nah, dalla ya dulu. Kenapa ya dulu? Mirip ya ruddu. Isim fa'ilnya ya rodun, berarti dalun. Kenapa dalun? Mirip rodun. Kita tidak tahu asalnya. Paham ya? Tapi kalau kita bahas kaidahnya, sekali lagi kaidah itu kalau dibahas bukan untuk dihafal. Kalau antum mau hafal bagus, tapi kalau mau dihafal, mau lagi dihafal tasrifnya, tambah banyak hafalan. Jadi dia itu fungsinya sekedar tambahan ilmu, tambahan faedah. Seperti ini tadi, rodda. Oh, asalnya rodada. Ketemu dada, jadi dedah, rodeda. Oh, rodeda harus digabung, rodda. Paham ya? Baik. Ya, praktek deh. Jadi saya tidak mau dulu bebankan ini untuk dipelajari kaidahnya. Yang jelas itu kaidah yang saya kirim. Kalau mau dicetak, cetak saja. Atau mau ditulis di bukunya, bisa. Ya. Anda tuh lebih hemat. Cuma butuh pulpen dan tenaga dan tekad. Jangan disimpan di HP. Nanti kalau mau kajian dibuka lagi HP-nya. Taib. Ini kaidahnya dipelajari pekan depan insyaallah, kita praktek dulu. Kemudian tugasnya itu untuk bahasa Arabnya menghafal. Mulai sekarang kita menghafal. Jadi sampai habis ini kita fokus menghafal. Ya, tidak semuanya. Tidak semua. Ya, tenang. Nah, cukup fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Sama qatala, sama rodda, sama bala, sama da'a. Tidak, maksudku bukan semuanya. Kalau ini iya semuanya, tapi halaman selanjutnya tidak semua. Ya, ini harus semuanya ini. Jelas ya? Ini harus dihafal semuanya. Mau tidak mau ini. Ya. Biar siapa guru tak harus dihafal ini. Saya dulu waktu belajar tasrif gini dah. Apa bilang itu seniorku yang sekarang di Yaman. Kalau mau belajar tasrif sama saya, dia ini murid paling pintar di situ. Di Bajirupa dulu. Dia sunnah Bajirupa. Dia itu tidak mau mengajar privat. Ya, tapi saya kukandang pas saya. Sebelum masuk pondok saya baik-baiki. Pas saya masuk pondok, ajarkan ah. Ya.
Jadi dia bilang kalau mau saya ajar hafal dulu ini 22 wazan. 22 wazan. Jadi saya hafal semuanya. Ya, sampai di belakangnya sampai habis ini. Ini saya hafal semua ini. Ya. Misalnya ini if awwala. Ini juga if awwala yaf'awilu if iwalan muf'awwilun muf'awwalun if awwil la taf'awwil muf'awwalun. Itu harus dihafal. Ya, dimanapun kita belajar, kalau tidak menghafal, jangan kita belajar. Ya, karena ilmu memang dihafal. Ya, setelah dihafal baru diamalkan. Ya, makanya ada syair, ya taliban khud faedah, mal ilmu illal hafidha. Ya, wahai penuntut ilmu, ambillah ilmu, ambillah faedah pelajaran. Ilmu itu hanya yang dihafal. Kalau tidak hafal, bukan ilmu. Baik. Jadi ini sebelum kita sebelum kita berlanjut, banyak kita ambil kemudian tidak dihafal-hafal, hafal memang ini 5. Iya. Jelas ya? Hafal ini fa'ala, yaf'ulu, qatala yaqtulu, radda yaruddu, bala yabulu, da'a yad'u. Jadi nanti ketika ada yang sama, iya misalnya radda yaruddu, ada yang sama dalla. Ya, dalla yadullu. Ya, masdarnya nanti dilihat di kamus. Dalun, madlulun, dulla la tadulla, madallun, midallun. Maraddun, miraddun. Ini, pokoknya ini, kalau tidak dihafal lancar, susah. Bagaimana Andika? Ya, ini harus hafalan mengalir ini. Ya. Jelas ya? Paksa sedikit diri, kalau mau berkembang itu dipaksa. Jangan selalu dimanja. Taib. Paham ya? Jadi ini dihafalkan, ya hafal nanti di rumah. Jadi ketika muncul kita tahu cara terjemahannya. Contoh radda. Radda itu menolak. Berarti radda fil madi telah menolak. Rudda fil amr. Fil amr. Tolaklah. Dalla menunjukkan. Rudda fil amr toh. Dulla tunjukkanlah. Gitu. Iya. Misalnya isim fa'ilnya radun, artinya yang menolak. Dalun yang menunjukkan. Iya. Dulla, iya, tunjukkanlah. Makanya dalam hadis, ya Rasulullah dulla. Wahai Rasulullah dulla. Dikasih lagi domir, ni. Iya. Ni apa itu ni? Saya. Ya Rasulullah tunjukkanlah kepada saya. Itu fungsinya dihafal. Baik. Cukup ini ya bahasa Arabnya. Jadi PR-nya tidak ada lagi PR diketik, tidak ada. Ini hafal. Iya, sampainya habis ini tabel-tabel kita pelajari hafal. Tidak hafal, ya ma'as salamah. Baik.